Nama saya Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm. Tujuan saya ada di sini hari ini adalah sangat penting. Kenapa saya bilang penting? Saya tidak mau pemimpin negara dan Kapolri hanya memberikan janji manis. Ya, Presiden bilang silakan ya kan laporkan apabila ada kejahatan. Bapak Presiden juga bilang bahwa aparat penegak hukum jangan gigit yang benar, tapi gigitlah yang salah. Kapolri ketika menjadi Kapolri di DPR, dia langsung bilang, dia berjanji bahwa hukum tidak akan lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Perkembangan apa yang KPK dapat? Sejujurnya tidak ada perkembangan, masih sama aja, karena kan kita sebenarnya pengennya bukan hanya Bapak HS dan juga para tersangka itu, hanya 2-3 orang itu yang diperiksa. Kita pengen banget nih keluarga-keluarganya juga diperiksa, seperti kasusnya Indra Kents yang benar-benar diusut sampai ke keluarganya, ke mertuanya dan segala macam. Dan maksudnya kalau misalnya emang nggak ada masalah apa-apa, aku rasa kalau misalnya dicek juga nggak akan ada masalah. Kalau misalnya benar ya, tapi kalau misalnya memang ternyata ada di salah satu dari mereka, ya boleh kembaliin. Itu kan juga semuanya para korban juga bekerja dan itu juga uang halal. Jadi katanya kerugiannya lebih besar dari setelah aku juga agak bingung nih karena desas-desusnya kayak dari awal katanya 14T, 15T, sekarang 30T, aku juga kurang ngerti. Yang pasti yang setahu aku sama 2 tahun ini adalah 14T. Kami kasih ke kepolisian, tapi kata jaksa mereka nggak pernah menerima dari kepolisian. Jadi kita nggak tahu miss-nya, benar seperti kata Ketua IPW Pak Sugeng, 2 Menko Polhukamnya harus turun mendudukkan keduanya ini agar supaya bisa P21, karena kalau nggak P21 secara hukum acara adalah kalau selalu dikembalikan itu nanti polisi akan melakukan gelar perkara yang dimana nanti ujung-ujungnya di SP3. Karena kenapa? Nggak bisa P21 gitu. Jadi KUHAP itu seperti itu, biasanya gelar perkara khusus kalau 3 kali 4 kali dikembalikan itu polisi akan melakukan gelar perkara. Ada apa ini kasus kok nggak bisa naik di situ ya. Tadi datangin aja nggak datang. Apa yang akan kita dengar? Apa kalau saudara korban itu harus begini caranya? Oh iya. Kan kita korban ini adalah ketidaktahuan mereka. Kok pertimbangannya kok perdata, kok ranah pengadilan niaga, udah selesai di masa niaga, tidak selesai. Nah awalnya bahwa ini ada bagian dari pidana, kok pengadilan niaga putusan perdata, aneh nih putusan. Dan ini saya laporkan ke Presiden, saya pribadi akan saya laporkan hakim ini. Selamat siang dan selamat datang kembali di YouTube Question TV.
Bagi kalian yang belum subscribe, bisa klik tombol lonceng dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dan video dari kami. Kali ini saya ingin membawakan pesan dengan judul Aib Penegakan Hukum di Indonesia, Perkara Indosuria. Pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 adalah hari bersejarah bagi Indonesia, di mana PN Jakarta Barat menggelar sidang putusan perkara Indosuria dengan terdakwa Henry Surya. Walau sudah dipadati puluhan korban Indosuria, namun sidang yang diadakan secara offline dipandang tidak memberikan keadilan oleh para korban Indosuria. Oke, mari kita baca berita CNN. Ini beritanya baru Selasa 24 Januari 2023. Ini kita baca. Mengadili menyatakan terdakwa Henry Surya tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana, melainkan perkara perdata. Ucap Hakim Ketua Syafruddin Ainur di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Selasa tanggal 24 bulan 1. Membebaskan Henry Surya dari segala tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya. Hakim lalu memerintahkan Henry agar segera dikeluarkan dari rumah tahanan rutan setelah putusan dibacakan. Membebaskan terdakwa Henry Surya oleh karena itu dari segala tuntutan hukum yang sebelumnya didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 pertama dan kedua pertama, ujar Hakim. Memerintahkan agar terdakwa Henry Surya segera dikeluarkan dari rutan Salemba, cabang Kejagung setelah putusan ini dibacakan. Nah, putusan ini sangat mencederai nilai keadilan bagi 24.000 korban Indosuria. Terbukti udah semua perkataan ayah saya bahwa Jaksa Agung yang selalu bilang hukum akan tajam ke atas pula. Nyatanya hari ini terbukti. Kenyataannya hukum itu tidak bisa tajam ke atas kepada Henry Surya dengan lepasnya Henry Surya dari jerat pidana dan dakwaan jaksa. Kejaksaan Agung sudah gagal dan janji Jaksa Agung Burhanuddin tidak bisa dibuktikan dalam kasus Indosuria. Ketua Tim JPU, Jaksa Penuntut Umum Indosuria, Jenderal Bintang 2 Kejaksaan Agung Syanan Tanjung yang tajam ke bawah ke ayah saya dengan cepat memenjarakan ayah saya. Padahal vonis pengadilan tinggi belum ingkrah, tapi langsung dieksekusi penjara. Nyatanya gagal membuktikan dakwaan dalam kasus Indosuria, sehingga Henry Surya divonis lepas oleh hakim. Ini menimbulkan pertanyaan di pikiran saya. Apakah sengaja Syanan Tanjung memenjarakan Alvin Lim untuk membungkam orang yang vokal dan membela korban Indosuria? Apalagi dalam kasus Alvin Lim hanyalah kasus dugaan pemalsuan KTP biasa yang ditangani Kejari Jaksel. Untuk apa sampai Jenderal Bintang 2 Kejaksaan Agung turun menyidangkannya? Ini sangat aneh dan janggal. Apalagi di tengah gencarnya perlawanan kasus Indosuria. Ayah saya sebelumnya sudah memperingatkan adanya mafia di Kejagung yang awalnya ayah saya mengungkapkan modus P19 mati itu. Modus P19 mati petunjuk agar penyidik Mabes memeriksa seluruh 14.600 korban di seluruh Indonesia. Itu adalah modus Syanan untuk melepaskan Indosuria dan kawan-kawan. Petunjuk yang diminta oleh jaksa itu bisa kami bilang mustahil untuk dipenuhi, ya. Istilahnya tuh kalau menurut opini hukum saya mustahil untuk dipenuhi. Dua hal yang petunjuk itu yang menurut kami mustahil adalah nomor satu, ya, diminta untuk dilakukan audit. Jadi polisi ini diwajibkan melakukan audit melalui auditor independen di luar. Tapi yang diaudit bukan perusahaannya. Karena kenapa? Hasil audit dari perusahaannya sudah ada. Dari Koperasi Indonesia sudah ada. Tapi bukan itu yang diminta jaksa. Jadi jaksa minta yang diaudit itu adalah
seluruh korban yang menjadi korban Indosuria, seluruh orang yang menjadi korban Indosuria, ya itu antara 14.000 sampai 15.000-an orang diaudit satu persatu oleh auditor. Nggak mungkin lah itu, ya kan? Nah, terus petunjuk kedua yang juga tidak mungkin adalah petunjuk nomor 90 ini ya. Petunjuk nomor 90 ini adalah berisi agar penyidik melakukan pemeriksaan terhadap semua saksi korban. Kalau tadi auditornya yang melakukan audit, kali ini yang petunjuk nomor 90 ini meminta agar penyidik melakukan pemeriksaan atau BAP dari semua saksi korban di seluruh Indonesia. Ini juga nggak mungkin teman-teman ya. Namun berhasil digagalkan ayah saya ketika diviralkan tentang modus P19 mati. Lalu kemudian Shannon Tanjung dengan penuh semangat memimpin sidang untuk memenjarakan ayah saya. Seolah koruptor kelas kakap dan teroris perlakuannya. Dan setelah ayah saya dibungkam, jaksa Shannon Tanjung membanggakan diri dengan mendakwa Henry Surya dan seolah-olah mencecer Henry Surya. Padahal ketika banyak korban mau bersaksi dan mau mengeluarkan aspirasi di persidangan, hakim yang menyuruh korban Indosuria untuk keluar ruangan, sama sekali jaksa Shannon Tanjung tidak membela para korban dan tidak memintakan waktu kepada majelis hakim agar para korban boleh menyampaikan aspirasinya. Kemudian dibuatlah surat tuntutan seolah-olah Shannon memberikan tuntutan tinggi 20 tahun. Padahal dakwaan jaksa jelas-jelas memberikan celah lepas. Dan pemeriksaan saksi dan ahli sama sekali tidak maksimal dalam pembuktian pidana. Jaksa juga tidak mencecar peranan Henry Surya dalam pidana menghimpun dana masyarakat. Dan malah terfokus pada transaksi perdata. Seolah mengarahkan ke perdata. Juga JPU tidak maksimal dalam menanyai ahli koperasi. Terutama apakah boleh koperasi menghimpun dana di luar anggota koperasi. Juga nggak digali pula tentang jenis izin koperasi, yaitu daerah DKI Jakarta saja. Hal ini menimbulkan dugaan kenapa pemeriksaan dilakukan dengan sangat lemah dan basa-basi saja. Juga masyarakat umum tahu dalam praktek mafia hukum seringkali putusan pengadilan dibeli dari majelis hakim melalui oknum jaksa. Kadang sudah merupakan paket. Seperti yang video Mahfud menjelaskan. Melalui berbagai cara yang menurut dakwaan yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung sungguh merupakan kejahatan yang keji terhadap orang yang punya modal-modal kecil dipercayakan ke koperasi. Indosuria ternyata sebesar sekitar 106 triliun itu dihabiskan, uangnya dicuri, disalahgunakan. Nanti jaksa nuntut begini, hakim mutus begitu. Hal ini sudah sejak lama diperingatkan ayah saya bahwa ada oknum yang main dalam kasus Indosuria. Nah sekarang udah terbukti. Kejagung sebaiknya udah hentikan pencitraan dan pura-pura kasihan dengan para korban. Rekaman pembicaraan antara ayah saya dengan Shannon Tanjung, Yudi Hamdono, Direktur TPUL, dan Jampidum. Fadil Jumhana jelas. Kejagung bilang udah resiko korban kalau misalnya Henry Surya lepas dari P19. Sehingga sudah jelas ada oknum Kejagung. Tidak peduli kalau misalnya terdakwa Indosuria lepas. Jika benar Jaksa Agung peduli, apakah berani membuat tim khusus dan periksa semua jaksa yang menangani perkara Indosuria ini? Petunjuk P19 periksa seluruh korban apakah masuk akal dan lazim dalam kasus investasi bodong? Kalau misalnya tidak, kenapa jaksa peneliti Shannon tidak masukkan petunjuk itu? Kejagung memberikan tugas jaksa peneliti dan jaksa penuntut kepada orang yang sama,
yaitu Syanan Tanjung. Bahkan Syanan Tanjung dipromosikan dari bintang 1 ke bintang 2. Ini sangat aneh. Gagalnya pembuktian dakwaan Henry Surya jelas merusak citra baik Kejaksaan Agung sebagai pemimpin eksekutif di atas kejaksaan. Presiden memiliki tanggung jawab untuk membersihkan mafia hukum. Presiden tahu, presiden sadar adanya eksistensi mafia hukum yang memutarbalikkan nilai keadilan di Indonesia. Namun presiden hanya menegaskan kepada satu orang untuk membersihkan, yaitu Bapak Mahfud MD, Menko Polhukam. Saya hormati dan saya hargai Bapak Mahfud. Namun Bapak Mahfud secara terang-terangan udah bilang kalau beliau tidak sanggup dan sulit memberantas mafia hukum. Seharusnya presiden yang mengetahui hal ini memberikan tugas pembersihan ke orang lain yang sanggup dan berani, yaitu ayah saya, Alvin Lim. Saya percaya sepenuh hati, hanya orang seperti ayah saya yang mampu dan berani melawan mafia hukum. Ini butuh seseorang yang rela berkorban nyawa dan tidak takut mati melawan mafia hukum. Namun sayangnya bukan digandeng, malah ayah saya dipenjarakan dan terancam dibunuh secara halus oleh pemerintah. Tidak heran Indosuria terus menjadi negara dunia ketiga atau negara terbelakang. Yang ditakutkan oleh Presiden Soekarno terjadi. Mirisnya terjadi saat pemerintah dipegang oleh terah keturunan Soekarno. Indonesia secara resmi dan secara terang-terangan dijajah oleh oknum mafia hukum. Jika hukum bisa dijual belikan dan menjadi komoditas para penjahat, bagaimana dan perusahaan asing bisa masuk ke Indonesia? Apa jaminan mereka jika suatu saat dana modal asing dicuri oleh mafia lokal? Maka para investor asing tidak akan mendapatkan keadilan dan tidak mau lagi berdagang di Indonesia. Hal ini menjadi sebab banyaknya pabrik tutup di Indonesia dan pindah ke negara lain. Juga patut diketahui bahwa secara langsung dampak bobroknya penegakan hukum membuat masyarakat Indonesia tidak percaya akan institusi keuangan di Indonesia. Karena tidak adanya perlindungan pemerintah, sehingga akan menurunkan GDP Indonesia yang akan berimbasnya turunnya ekonomi di Indonesia. Uang adalah panglima. Uang akan merubah moralitas dan mental masyarakat Indonesia. Masyarakat golongan berduit nggak bakal takut lagi akan hukum. Karena mereka tahu uang bisa beli keadilan. Apalagi ada Menteri Jokowi yang bilang orang baik bukan di Indonesia tempatnya, tapi di surga. Ini buat saya berpikir ya, berulang kali apa yang ada di pikiran Luhut Panjaitan sampai berbicara seperti itu. Pemerintah saja tidak mau masyarakat menjadi orang baik. Apakah uang lebih penting daripada moral dan kebajikan? Hal ini membuat saya sadar bahwa seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi bukan membuat orang takut akan Tuhan atau Allah, tapi membuat manusia menjauh dari Tuhan. Seharusnya tugas pemerintah melindungi masyarakat dan memastikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun nyatanya, keadilan adalah bagi si pemilik uang, karena uang adalah panglima. Tentu saja Henry Surya bisa lolos dari jeratan hukum pidana. Tapi sebagai orang beragama, saya yakin penjahat gak bakal lolos dari hukuman Tuhan nanti di alam baka. Masyarakat kelas bawah di era mafia hukum cuma bisa berdoa dan berdiam diri. Karena kalau misalnya vokal, ya akan seperti ayah saya, dikriminalisasi dengan tuduhan hoaks dan ujaran kebencian. Ayah saya yang menyuarakan tentang kasus Indosuria malah menerima 185 laporan polisi dan yang diadukan jaksa dengan dalam hal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian kepada kejaksaan. Padahal jelas loh, dalam video ayah saya
Dia menyebutkan oknum, bukan institusi kejaksaan. Ini juga ada berita yang lucu ya menurut saya dari Sindo News tanggal 24 Januari 2023. Judulnya, Bos KSP Industri divonis bebas, JPU laporkan Hakim PN Jakbar ke Jokowi. Kita baca ya. Buntut kekecewaan atas vonis bebas terhadap Bos Koperasi Simpan Pinjam KSP Industri Henry Surya, Koordinator Tim Jaksa Penuntut Umum JPU bakal mengajukan kasasi hingga melapor ke Presiden Joko Widodo. Koordinator JPU Shanan Tanjung mengatakan pengajuan kasasi tersebut dikarenakan pihaknya kecewa dan sedih atas penderitaan 23.000 korban KSP Indosuria. Tidak hanya saya yang kecewa, yang 23.000 orang dari korban. Nah sekarang kita kalau ditanya apa upayanya, kita kasasi dan laporkan ke Pak Jokowi, kata Shanan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa tanggal 24 Januari 2023. Tak hanya itu, akibat banyaknya korban dari kasus tersebut, ia bakal melayangkan laporan ke Jokowi dengan nama dia sendiri. Sebab putusan tersebut itu dianggap aneh tak masuk akal dan sangat kentara keberpihakannya. Kalau ada penetapannya baru kita keluarkan, itu aturan mainnya. Saya akan laporkan ke Presiden, saya pribadi. Akan saya laporkan hakim ini atas nama saya, Shanan Tanjung ya, ini putusan paling aneh, putusan gak berpihak pada korban, ungkapnya. Shanan menambahkan banyak keanehan di balik sidang vonis Henry. Salah satunya tidak mempertimbangkan korban maupun saksi. Nah, dari kita baca ada beberapa hal yang lucu ya. Kenapa saya bilang lucu? Karena ukuran Jaksa Jenderal Bintang 2 masa ngelaporin Hakim PN Jakbar ke Presiden. Ini Jaksa Bintang 2 ngerti hukum apa enggak? Kalau misalnya diduga ada pelanggaran etik, hakim itu harusnya dilaporin ke Komisi Yudisial dan Bawas Mahkamah Agung, bukannya ke Presiden. Kalau misalnya ada keluhan sebagai Jaksa Bintang 2 harusnya lapor ke Jaksa Agung. Nanti Jaksa Agung yang lapor ke Presiden. Ini kan lucu. Jaksa langsung lapor ke Presiden, padahal dia yang buat dakwaan. Dia juga yang gagal membuktikan. Sekarang dia lapor ke Presiden. Apakah agar kelihatan seolah-olah dia peduli dan mau melakukan hal ekstra? Udahlah, nggak usah ditutup-tutupin. Masyarakat bisa menilai. Ada satu hal lagi yang lucu dari jaksa ini. Yang kita hadirkan 62 orang saksi korban. Kita hadirkan itu tempo hari 300 orang. Mengejar waktu, maka terbatas itu tidak satupun mengaku anggota koperasi. Mereka nasabah yang dijanjikan dapat bunga 9-12%, ujarnya. Jadi, Jaksa Shanan dalam persidangan hanya hadirkan dan periksa 62 orang saksi korban. Lalu Shanan sebut mengejar waktu terbatas maka tidak bisa memeriksa lebih banyak korban. Shanan apakah lupa petunjuk nomor 60 dari P19 dia ke Dirtipideksus bahwa meminta penyidik memeriksa dan BAP seluruh 14.600 korban di seluruh Indonesia. Kalau misalnya benar diperiksa 14.600 korban, apakah akan cukup waktu untuk memeriksa seluruh korban di depan pengadilan? Kalau misalnya nggak cukup, buat apa mengharuskan penyidik Mabes periksa seluruh 14.600 korban Indosuria? Mungkin orang awam bisa tertipu dan terkecoh. Namun ayah saya tidak bisa terkecoh dan melihat bahwa ini hal yang tidak masuk akal. Bagi seseorang jaksa yang lurus memberikan petunjuk impossible atau mustahil dipenuhi. Ingat Pak, uang itu nggak dibawa mati. Jalankan aja amanah sebagai jaksa yang bersih. Modus P19 mati ini udah mencederai keadilan. Anda yang buat dakwaan Indosuria, Anda yang gagal membuktikan, sekarang Anda yang menyalahkan Hakim PN Jakbar dan mau lapor ke Presiden. Di mana jiwa
kesatria jenderal bintang 2. Berani berbuat, ya harus berani bertanggung jawab. Anda menuntut ayah saya 6 tahun penjara. Sekarang Anda mengalami kegagalan. Tuhan itu adil. Seharusnya Anda bantu ayah saya melawan kriminal kerah putih. Bukannya malah memenjarakan lawyer yang vokal. Dan yang satu-satunya berani melawan penjahat kelas kakap. Sekarang Anda dicurangi penjahat kelas kakap. Baru minta lapor presiden. Ayah saya di dalam penjara sudah terdiagnosa gagal jantung dan ginjal kronis. Udah disuruh ke dokter, ke rumah sakit. Tapi dipersulit Mahkamah Agung dan Kejaksaan dalam izinnya. Secara perlahan, namun disiksa. Benar kata Luhut Panjaitan, orang baik di surga tempatnya. Apakah maksudnya jika ada orang baik, maka akan dikirim ke surga oleh pemerintah? Ini dalam sekali maksudnya ya. Anehnya, ayah saya saat ini di dalam penjara, namun masih saja diserang oleh oknum seperti Juristo, Handrianto, dan Sadan yang dalam keterangan persnya menyudutkan ayah saya dalam pemberitaan. Padahal terlapor oknum penggemplang investasi bodong seperti Raja Sabta Oktohari yang dilaporkan polisi sampai saat ini masih bebas berkeliaran. Sekali lagi ini bukti nyata bahwa uang adalah panglima. Bahkan Kapolri tidak tegas dan menetapkan Raja Sabta Oktohari sebagai tersangka. Henry Surya bahkan bisa bebas di pengadilan. Ini sungguh aneh tapi nyata. Jokowi memiliki banyak kelebihan. Selain mampu merangkul koalisi, juga mampu membangun IKN. Namun, dalam penegakan hukum, saya yakin masyarakat luas setuju di zaman Jokowi buah busuk sangat tercium baunya. Selain OTT KPK di MA, kini dengan lepasnya terdakwa skema ponzi terbesar 106 triliun, membuat masyarakat luas kaget dan kecewa. Sama sekali tidak ada rasa takut bagi majelis hakim yang mulia untuk mengeluarkan vonis lepas. Karena dalam undang-undang tidak ada hukuman bagi hakim yang membuat putusan ngawur dan keputusan yang tidak adil. Hukum melindungi hakim secara mutlak. Memperoleh imunitas atau kekebalan hukum. Walau hakim membenarkan yang salah atau menghukum orang yang tidak salah. Wakil Tuhan hanyalah julukan. Nyatanya banyak oknum hakim menjadi mafia hukum. Seperti 2 hakim agung yang di OTT KPK. Lepasnya Henry Surya memberikan angin segar bagi para penjahat kerah putih bidang keuangan di Indonesia. Bahwa perbuatan pidana di bidang keuangan dapat dikategorikan sebagai perbuatan perdata. Ini sangat mencederai nilai keadilan. Satu hal lagi yang perlu diwaspadai adalah lepasnya Henry Surya memberikan celah bagi Henry Surya untuk kabur ke luar negeri. Kejaksaan Agung seharusnya lekas menempatkan Henry Surya dan Jun Indria dalam cekal. Ini karena Suwito Ayub, salah satu tersangka industri juga kabur dalam proses penyidikan di kepolisian. Sikap kata lepasnya Henry Surya memberikan dampak negatif terhadap penegakan hukum di Indonesia dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Era mafia hukum sudah berjalan. Ayah saya menyampaikan pesan kepada seluruh korban Indosurya. Beliau prihatin bahwa beliau tidak bisa membantu beracara dan berteriak vokal karena beliau ditahan. Ayah saya meminta agar para korban Indosurya bersatu dan mengajukan aksi damai di depan Istana Negara. Indosurya harus menjadi atensi pemerintah. Negara tidak boleh kalah melawan mafia. Kehormatan bangsa dan penegakan hukum tidak boleh kalah melawan penjahat. Bangunkan Presiden Jokowi yang sedang berfokus pada pemilu Presiden 2024 bahwa tugas beliau ini belum selesai sampai 2024. Ingatkan beliau bahwa dengan jabatan yang tinggi terdapat juga tanggung jawab yang besar.
Jangan terus beralasan presiden tidak bisa mengintervensi penegakan hukum. Itu hanya alasan orang malas mengerjakan tugas. Presiden punya kuasa untuk mengganti jaksa agung. Jika jaksa agung yang ada tidak mampu membuktikan dakwaan yang dibuatnya, juga presiden mampu membentuk pansus untuk memeriksa hakim yang ngawur dan mendemhamkan fakta-fakta hukum, dan presiden dapat memerintahkan Kapolri dan Kabar Eskrim untuk menangkap dan menahan kembali Henry Surya. Dalam laporan polisi 0204, yang mana Henry Surya sudah tersangka agar disidangkan kembali. Presiden mampu karena presiden punya kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Pertanyaannya, presiden mau atau tidak? Kalau misalnya nggak mau, ya jangan beralasan nggak bisa mencampuri proses hukum. Di Filipina, presiden bahkan langsung memerintahkan kepolisian untuk eksekusi mati pengedar gembong narkoba. Apalagi cuman memerintahkan aparat penegak hukum untuk tajam ke atas. Presiden mampu. Bapak Presiden Jokowi, jangan cuman menggertak dan bilang ke jaksa dan polisi nakal akan menggigit. Bapak Jokowi harus melawan taring mafia hukum. Saya yakin jika Bapak Presiden Jokowi berniat, maka Bapak mampu. Masyarakat membutuhkan kepemimpinan Bapak saat ini lebih dari sebelumnya. Ayah saya bahkan meminta tolong untuk membantu masyarakat karena ayah saya tidak mampu membantu, mengingat posisinya sekarang sedang berada di dalam lapas. Ayah saya berkata bahwa ia rela mati dan dipenjara demi penegakan hukum. Presiden pun seharusnya punya rasa nasionalis dan cinta pada masyarakatnya melebihi ayah saya. Mohon atensi kasus investasi bodong. Jika penjahat menang, maka masyarakat yang menjadi korban akan lebih terpuruk dan pemerintah gagal sebagai pelindung masyarakat. Demikian pesan ayah saya yang disampaikan kepada saya melalui surat tertulis untuk Bapak Presiden Jokowi. Masyarakat, khususnya korban Indosuria, saya turut prihatin akan musibah dan vonis Henry Surya ini. Percayalah, masih ada kesempatan di MA. Dibutuhkan kesatuan para korban untuk bergerak secara massa. Mintalah pemerintah atensi dan lakukan aksi damai ke istana dan DPR. Jangan menyerah. Seperti saya yang tidak pernah menyerah menyuarakan perjuangan ayah saya. Selama nafas masih ada, percaya Tuhan tidak akan diam. Terima kasih kepada para penonton dan masyarakat yang selama ini selalu mendukung perjuangan kami.